Ya Nur Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertakun bagaimana kunci selamat dunia akhirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana mendapatkan kunci selamat dunia akhirat? Ada kitab yang dikarang oleh Syekh Habib Ahmad Toha Al-Haddad, Syekh Habib Ahmad Al-Mashhuri Toha Al-Haddad, seorang ahli di bidang ruhani ya, mengarang kitab, judul beliau adalah Miftahul Jannah. Beliau membahas tentang perincian tentang Islam, iman, dan pokok keimanan itu didabahkan sampai kepada Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau Anda bertanya kunci, bahasa modern sekarang password, sandi lah bahasa lainnya sandi. Sandi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Loh, di mana, apa ada Al-Qur'annya atau tidak sebagainya? Oke, kita untuk kelompok yang masih memahami lahiriah keagamaan perlu juga mereka mengetahui dalil-dalilnya ya. Dalilnya itu bisa diketahui, kata beliau Syekh Habib Ahmad. Ini saya pakai perbendaharaan beliau dulu. Misalnya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illa ana. Misalnya, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah dalam Al-Quran. Atau dalam Al-Quran ada surah Toha ayat 39, ada surah-surah yang lain, misalnya innani la, sesungguhnya aku, anallah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya akulah Tuhan itu, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti hakikat penciptaan kehidupan manusia untuk beribadah kepada Allah. Fa'budni, dan fa'budni itu diterangkan oleh ayat-ayat yang kita sebut tadi itu adalah la ilaha illallah. Jadi sholat itu adalah gerakan perbuatan yang menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Ini desain langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Makanya sholat itu di dalam agama kita tidak boleh ditinggal. Meninggalkan sholat 5 waktu itu bagaikan meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Yang jadi persoalan adalah, kata Syekh Habib ini, Habib Toha Al-Haddad ya sebutan, kata beliau, yang jadi masalah adalah kita sudah mengerjakan sholat 5 waktu, kita sudah mengerjakan sholat beribadah, sholat sunat, tapi yang jadi masalah kita hanya 5 waktu. Perlu kita perpanjang sholat itu, sementara secara tubuh kasar kita tidak mungkin kita mencapainya, ya enggak? Karena kita mungkin sholat tuh paling-paling Sidin ya 10 menit lah mungkin lah, maksud beliau itu bukan perkataan, tapi maksud beliau kalau padahal sholat itu kita 10 menit, ya lah 10 menit, paling 50 menit sehari kan, atau 1 jam lah dibulatkan, tuh sejam setengah, sisa jam bagaimana kita beribadah. Maka melajimkan fa'aljamahu bitaqwa, maksudnya melajimkan kalimat takwa yang disebut dengan la ilaha illallah sebagai zikrullah. Itu adalah kunci dunia dan akhirat menurut versi Al-Quran. Nah, nanti ada lagi santri bertanya mungkin, ini kan ada di dalam Al-Quran, biddu'ai wa yaquluna, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan berilah kami kebahagiaan di dunia ya, kebahagiaan di dunia, Rabbana atina fid dunya wala fil akhirat, tapi mereka tidak berdoa untuk akhirat, maka mereka itu termasuk orang merugi. Dan orang berdoa akhirat saja tanpa dunia juga merugi.
Yang paling bagus adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu yang sempurna. Nah, kalau itu pertanyaannya seperti dalam Al-Quran itu, maka isi daripada pernyataan Al-Quran itu adalah la ilaha illallah. Ad-dunya itu adalah la ilaha illallah, al-akhirat itu juga ada la ilaha illallah. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, ajhaba anhu tis'atan wa tis'ina 99 bala. Dan yang paling ringan adalah alhammu, yang paling ringan adalah gundah gulana. Bayangkan, gundah gulana itu paling ringan, sisanya 98 macam lagi bencana duniawi itu, kebakaran, apalagi banjir, tanah longsor, apalagi kesusahan sebagainya. Kalau andaikan di dunia ini tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada kesusahan, kira-kira nikmat enggak dunia ini? Nikmat enggak? Nikmat sekali, luar biasa nikmatnya. Yang ada musibah aja mesti nikmatnya. Untung seandainya enggak ada musibah, enggak ada kesedihan, enggak ada kesusahan, luar biasa dunia ini, ya kan? Enak sekali ya. Karena Allah sendiri berfirman, juyina linasi hubus syahwati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan akan hawa nafsu, mencintai wanita dan sebaliknya, anak-anak, kendaraan ya, berbagai kendaraan, minaz zahabi wal fiddah, harta benda, emas dan perak, ya kan, wal khail, kuda yang ditambat ya, wal khail, wal musawwamati, ya kan. Ini adalah wal hars ya, sampai kepada hars itu tanaman-tanaman ya, atau kebun-kebun. Wal an'am, binatang ternak. Itu kecintaan kepada itu. Enak sekali hidup manusia situ. Nah, bencana berbagai bencana diri sendiri, bencana kehidupan di lingkungan sebagai 99 masalah bencana itu hilang dengan kalimat la ilaha illallah. Bahagia enggak? Bahagia. Itulah la ilaha illallah. Dan bencana yang paling ditakuti manusia, yang paling utama adalah bencana akhirat berupa masuk api neraka. Dengan apa seseorang bisa terhindar dari neraka? Kalimat la ilaha illallah. Hanya kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kita perlu juga memahami la ilaha illallah itu bukan hanya di mulut saja, tapi dengan jiwa kita memahaminya, dengan ruh kita kalimat la ilaha illallah. Faqala musannif, diantaranya perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau mengatakan, wala takun, jangan engkau jadikan kalimat la ilaha illallah itu bitalqinihi, dengan mentalkinkan padanya adalah dengan hanya mengatakan la ilaha illallah saja. Wala fil qalbi, tidak teresap di dalam hati. Wala fir ruh, dan tidak teresap pada ruh seseorang. Bagaimana kita mentalkin la ilaha illallah itu untuk diri kita, biakjihi bi kalimati taqwa, dengan kalimat takwa. Bagaimana yang dimaksud beliau itu? Diantaranya beliau mengatakan bahwasanya dulu pertama tidak akan tumbuh mencapai sesuatu kekuatan batiniah itu kecuali kita membersihkan batin kita. Nah, jadi sambil kita berzikir la ilaha illallah, biasa berzikir la ilaha illallah, password selamat dunia akhirat kan. Maka seyogianya kita memperdalam pengetahuan tentang la ilaha illallah itu sedemikian rupa, seberapa bisa ya, bukan sedemikian rupa, mungkin yang bagus tuh memang sedemikian rupa, tapi seberapa bisa. Kemudian la ilaha illallah itu kita sambil membersihkan hati kita dari hasad, angkuh, takabur. Melewati mana? Melewati kalimat la ilaha illallah. Nah, ini maksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi sesuai dengan maksud Syekh Habib Toha Al-Haddad tadi, maksud beliau kalimat la ilaha illallah itulah pegang kuat-kuat. Dan beliau menutup penjelasan beliau dengan kalimat wa kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daqalal jannah. Ada min hadisin Nabi sallallahu, dari hadis Nabi sallallahu dari Imam Muslim, adalah Rasulullah sallallahu itu mengatakan bahwa akhir daripada yang terbaik pada akhir hidup manusia pun passwordnya adalah la ilaha illallah. Itu daqalal
jannah. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi pernah mengatakan, disebut di dalam kitab Jalaluddin As-Sayuti dalam Tanqihul Qaul, Lubabul Hadis, diterjemahkan oleh Imam Nawawi menjadi Tanqihul Qaul. Di antara perkataan itu adalah kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah, itu Allah berfirman dalam hadis kutsinya, di dalam hadis itu, man qala la ilaha illallah hasani, barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah itu, dia berarti masuk dalam bentengku. Waman hasani atau maman hisni, siapa yang masuk dalam bentengku itu, siapa yang masuk itu pak amana, maka dia menjadi aman min azabi, daripada ajabku. Berarti kalau ingin selamat dari ajab neraka, passwordnya la ilaha illallah. Ya lah, karena orang masuk la ilaha illallah itu adalah masuk benteng Allah. Jadi niatkanlah membaca la ilaha illallah itu dengan niat la ilaha illallah. Saya berikan gambaran sebagai sebuah kalimat yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang wali kutub. Beliau mengatakan bahwa la ilaha illallah itu bisa engkau ucapkan, engkau lafazkan, bisa engkau di dalam hati engkau, bisa engkau camkan dalam semangat engkau. Berarti kalau semangat itu sudah masuk pada ruh kita. Jadi biasakan la ilaha illallah itu masuk dalam ruh kita. Bagaimana caranya ruh kita? Ketika kita berzikir la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu anggaplah dia sebagai sesuatu kalimat yang kita eluk-elukan di dalam jiwa kita. Kita semangati sebagai sebuah kalimat yang bisa memberikan faidah yang banyak pada diri kita, sebagai penyelamat kita untuk di dunia ini dan di akhirat kelak. Nah, itu kira-kira salah satu kunci ya cara melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Nanti kalau sudah lazim la ilaha illallah masuk dari kalimat sabitnya, kalau itu nafi isbat, la ilaha illallah itu nafi isbat, la itu nafi, isbatnya adalah Allah. La itu adalah nafinya, isbatnya nanti Allah. Tidak ada Tuhan, nah itu nafi, kecuali Allah. Allah itu adalah isbat. Maka sampailah kita nanti pada puncak berzikir hanya sebutan Allah, 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 Allah. Guruku, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, selalu melafazkan kalimat Allah, 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 Allah. Suatu saat beliau sedang sakit, tapi juga mengajar. Mulut beliau masih terdengar rintik-rintik Allah, 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 Allah. Ketika beliau tanya bagaimana sakitnya, kata gurunya sakit benar, sakit jaka bahasa Banjar itu sakit benar. Tapi sakit, setiap denyut-denyut sakit itu beliau mengucap Allah, Allah, Allah. Dan beliau meniatkan mengajar itu, gurunya mengajar, kata gurunya, saya niatkan mengajar dengan mengucap la ilaha illallah itu, ngambil mengajar, saya niatkan mengajar ini menghilangkan penyakit kepalaku. Maka hilanglah penyakit kepala itu. Nah, kalau usah nukar obat paramek, obat apa-apa lagi itu. Nah, itu salah satu manfaat dari kalimat la ilaha illallah atau zikir lafaz Allah, Allah, Allah. Karena itu juga isbat daripada la ilaha illallah. Nah, itu kira-kira lah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.